Pemirsa, pengadaan dan pelaksanaan vaksin COVID-19 di Indonesia terus menjadi perhatian pemerintah. Presiden Joko Widodo meminta pengadaan vaksin COVID-19 harus sesuai dengan prosedur. Vaksin COVID-19 saat ini masih dalam proses pengujian tahap 3. Pengujian yang ditargetkan selesai November 2020 mundur dan rencananya baru rampung pada Januari 2021. Jika uji klinis vaksin COVID-19 tahap 3 selesai, maka vaksin COVID-19 dapat diproduksi besar-besaran dan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk memastikan keamanan vaksin COVID-19, uji klinis tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga dilakukan di beberapa negara sekaligus, seperti Brazil, Turki, Chile, dan Bangladesh. Hingga saat ini tidak ada laporan negatif terkait uji klinis vaksin COVID-19 tahap 3. Punya Sinovac, tapi yang bukan di buatan Bio Farma. Jadi tetap buatan Sinovac yang dari Cina, yang udah diuji klinis ngambil data dari Brasil, ya dari Turki, dari Uni Emirat Arab. Boleh-boleh aja. Karena syarat vaksin itu digunakan kalau udah uji klinis fase 3. Meski vaksin COVID-19 saat ini terus dinantikan, Presiden Joko Widodo menyatakan pengadaan serta distribusi vaksin COVID-19 harus dilakukan sesuai dengan prosedur agar vaksin aman dan efektif saat digunakan. Saya minta pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi betul-betul dipastikan keamanan dan keefektifannya. Keamanan itu artinya kalau disuntik itu betul-betul memang sudah melalui sebuah tahapan uji klinis yang benar. Karena kalau tidak, ada satu saja yang bermasalah nanti bisa akan menjadikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya vaksinasi ini. Pemerintah juga memastikan 30 juta dosis vaksin COVID-19 akan diterima Indonesia pada kuartal 4 tahun ini. Jumlah ini terus bertambah di tahun 2021. Sinovac akan mengirimkan 1,5 juta dosis vaksin di minggu pertama November dan jumlah yang sama di minggu pertama Desember. Sementara Sinopharm akan mengirimkan 5 juta dosis vaksin di bulan November. Sinopharm akan mengirimkan total 15 juta dosis vaksin ke Indonesia. Sedangkan CanSino akan mengirimkan 100.000 dosis vaksin di bulan November, yang diikuti 20 juta dosis vaksin di tahun 2021 mendatang. Dan yang terakhir, sesuai kesepakatan dengan pemerintah Indonesia, AstraZeneca menyanggupi mengirim 100 juta dosis vaksin di awal tahun 2021. Kini publik menanti realisasi janji pemerintah menyediakan vaksin untuk menangani pandemi COVID-19. Mengingat laju penambahan kasus positif di tanah air masih belum menunjukkan perlambatan atau bahkan penurunan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan sudah bersama kami ada Pak Bambang Herianto, Corporate Sekretari Bio Farma. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang Mbak Lesti. Pak Bambang, ini bagaimana progres vaksin atau perkembangannya hingga saat ini? Iya, seperti kita ketahui saat ini kan sedang tahap uji klinis fase 3 ya. Untuk minggu kemarin, per Jumat kemarin, itu sudah 1.620 relawan disuntik vaksin, bukan disuntik vaksin, disuntik mendapatkan penyuntikan pertama. Kemudian ada 1.543 relawan sudah mendapatkan penyuntikan yang kedua. Dan 1.064 relawan sudah masuk dalam tahap monitoring. Tahap monitoring ini artinya diambil darahnya, kemudian dicek titer antibodinya, apakah menunjukkan respon atau seperti apa gitu. Nah ini sudah sampai di sana Mbak, jadi sudah cukup baik dan sesuai target ya, sesuai target Januari awal 2021 mudah-mudahan fase uji klinis fase 3 ini selesai, tapi untuk tahap interim reportnya, jadi tahap untuk mendapatkan emergency use authorization gitu. Jadi tadi sedikit koreksi ya, bukan November, target kita memang Januari 2021 uji klinis untuk emergency use authorization-nya kita bisa selesaikan. Demikian Mbak Lesti. Baik, kemudian dari evaluasi hasil uji coba yang dilakukan terhadap para relawan ini seperti apa pemantauannya Pak? Ya, sampai saat ini semua berjalan baik ya, tidak ada
namanya kejadian ikutan pasca imunisasi yang berat, jadi ya semuanya ringan, paling ruam atau kemerahan, sakit di tempat penyuntikan, seperti itu saja. Biasanya 1 jam 2 jam selesai penyuntikan itu sudah selesai, sudah kembali normal gitu. Jadi Baik. alhamdulillah. Baik, melihat evaluasi hasil uji coba ini, pastinya kapan vaksin ini bisa diedarkan, Pak? Ya, tentunya kita tadi menunggu persetujuan dari Badan POM terlebih dahulu. Nanti hasil uji klinis ini di awal Januari, hasilnya dari tim FK4 akan mensubmit ke regulator kita, yaitu Badan POM. Oleh Badan POM nanti akan dilakukan evaluasi, dan kalau memang memenuhi persyaratan, keamanan, efikasi maupun safety, nah tentu bisa dirilis untuk digunakan gitu. Baik, terima kasih Pak Bambang Herianto, Corporate Secretary Bio Farma. Ya. Kita harapkan ketersediaan vaksin bisa tepat sasaran dan sesuai dengan schedule untuk masyarakat. Terima kasih Pak, selamat siang. Pemberian vaksin COVID-19 untuk mereka yang memiliki tubuh gemuk harus hati-hati karena banyaknya timbunan lemak di dalam tubuh bisa menjadi kendala vaksin bisa terserap dengan baik. Seperti apa seharusnya pemberian vaksin untuk mereka yang bertubuh gemuk? Selengkapnya klik www.sindonews.com. Pemirsa, pasca libur panjang akhir pekan kemarin, jumlah kedatangan penumpang di Stasiun Senen dan Terminal Pulau Gebang melonjak dibandingkan hari kemarin. Hari ini merupakan puncak arus balik di Stasiun Senen, Jakarta. Mulai pukul 00 hingga pukul 9 pagi terjadi peningkatan capai 30%, yakni lebih dari 5.000 penumpang. Didominasi oleh penumpang dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Diprediksi jumlah penumpang kedatangan akan terus bertambah hingga malam hari nanti. Hingga Senin pagi, jumlah kedatangan penumpang di Terminal Pulau Gebang ini mencapai 2.000 penumpang. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan kedatangan penumpang pada hari Minggu lalu yang mencapai 1.500 penumpang. Sejak hari Minggu kemarin sudah dipadati oleh kedatangan penumpang yang didominasi dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus balik liburan, kita akan bergabung dengan rekan Baby Kristami di Stasiun Senen dan Revika Sibarani di Terminal Pulau Gebang. Kita sapa Baby terlebih dahulu di Stasiun Senen. Baby, seperti apa situasi di Stasiun Senen? Apakah para pemudik arus balik liburan ini sudah tiba di Stasiun Senen? Ya, selamat siang Davi, Lovi, dan juga pemirsa. Situasi terkini di Stasiun Pasar Senen memang hari ini mengalami peningkatan volume penumpang arus balik usai libur panjang akhir pekan kemarin. Jika dibandingkan dengan jam yang sama pada hari kemarin, ini memang mengalami peningkatan. Jika di jam yang sama pada kemarin ini mencapai angka 4.000 penumpang kedatangan, namun pada hari ini sudah mencapai 5.700 penumpang kedatangan yang sudah tiba di Stasiun Pasar Senen, terhitung sejak pukul 12 dini hari sampai dengan tadi terakhir, yaitu pukul sekitar 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan memang PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta ini sudah memprediksi dari beberapa hari sebelumnya bahwa memang hari ini akan menjadi puncak arus balik penumpang kedatangan dari berbagai wilayah yang didominasi dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur yang akan tiba pada hari ini di Jakarta kembali karena memang kegiatan perkantoran ini sudah dimulai kembali. Dan juga mengenai protokol kesehatan, ini PT KAI Daop 1 Jakarta memastikan bahwa seluruh penumpang sudah dilakukan proses rapid test dan dilakukan pula pengecekan suhu tubuh secara berkala. Namun tadi kami juga melihat bahwa untuk penumpang yang turun dari kereta api ini masih lalai untuk menjaga jarak aman. Namun untuk seluruhnya sudah memakai masker secara baik dan juga benar. Dan diprediksi juga oleh PT KAI Daop 1 Jakarta bahwa nantinya ini akan terus mengalami peningkatan jumlah penumpang kedatangan hingga malam hari nanti. Dan Davi, Lovi, pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Terminal Pulau Gebang sudah ada rekan saya Revika Sibarani yang akan melaporkan dari Terminal Pulau Gebang. Ya, Davi, Lovi, dan pemirsa, angka kedatangan penumpang di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur ini hari ini jauh lebih meningkat dibandingkan hari Minggu kemarin, di mana melonjak pada Senin pagi. Data yang kami peroleh untuk jumlah penumpang sendiri ini mencapai hampir 2.000 penumpang dengan rentang waktu ini tiba pada pukul 00 dini hari hingga 7 pagi tadi. Karena memang tadi kami sempat berbincang dengan kepala terminal, dikatakan bahwa pada jam tersebut merupakan jam favorit dari para penumpang untuk pulang
menuju kembali ke ibu kota Jakarta. Dapat kami informasikan untuk hari Minggu kemarin, ini memang masih terbilang tidak terlalu banyak dibandingkan hari ini, di mana jumlah penumpang yang pulang kembali ke Jakarta di Terminal Pulau Gebang ini hanya mencapai 1.500 penumpang saja. Dapat kami informasikan untuk jumlah penumpang pada puncak arus keberangkatan mudik di libur panjang perayaan Maulid Nabi pada akhir pekan lalu, ini pada 28 Oktober kemarin memang cukup tinggi, mengalami kenaikan sebanyak 20% dari hari biasanya, di mana ada sebanyak 2.000 penumpang perharinya ini yang melakukan perjalanan ke antar kota maupun antar provinsi. Dapat kami informasikan pula, meskipun terbilang ramai, namun protokol kesehatan terus dengan ketat diberlakukan oleh seluruh petugas yang ada di Terminal Pulau Gebang, di mana setiap penumpang ini wajib untuk menggunakan masker, dan sebelum memasuki kawasan terminal juga wajib untuk dicek suhu tubuhnya. Dan kami juga tadi mendapatkan informasi untuk keramaian nanti akan terjadi kembali pada pukul 15 hingga pukul 19 malam. Sementara untuk siang hari ini memang tidak terlalu padat Terminal Pulau Gebang, karena memang untuk aktivitas kedatangan penumpang bus dari antar provinsi dan antar kota ini memang siang hari jelang sore hari nanti masih terbilang sepi. Demikian bisa kami informasikan, Davi dan Lofi. Baik, arus balik masih terlihat di Terminal Pulau Gebang dan Stasiun Pasar Senen. Terima kasih rekan-rekan atas informasinya. Pemirsa, lonjakan arus balik libur panjang akhir pekan terjadi di sejumlah daerah. Puncak arus balik terjadi pada Minggu siang dan masih berlangsung hingga pagi tadi. Di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, sejak Minggu pagi, suasana pintu masuk terminal keberangkatan domestik tampak ramai. Ratusan calon penumpang yang akan kembali ke daerahnya masing-masing tampak antri di pintu masuk terminal dan loket check-in. Para calon penumpang ini rata-rata adalah pekerja yang akan balik ke sejumlah daerah setelah berlibur di sejumlah daerah wisata di Jawa Timur. Lonjakan penumpang terjadi hampir di seluruh rute penerbangan, khususnya menuju kawasan Indonesia Tengah seperti Banjarmasin, Balikpapan, dan Makassar. Mau balik ke Banjarmasin. Iya, dari Liburan ke Surabaya. Terus tiketnya gimana? Sulit nggak? Ya, mudah. Terus bagaimana nih untuk arus baliknya? Ada antrian? Lancar, tapi tetap melalui prosedur protokol kesehatan. Lonjakan arus balik juga terjadi di gerbang tol Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Minggu siang, ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi memadati gerbang tol Pembayaran Palimanan. Guna mengurai kepadatan, pengelola tol Cipali membuka 16 gerbang tol terdiri dari 9 gerbang utama dan 7 gerbang tol satelit. Data dari pengelola tol, jumlah kendaraan yang mengarah dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat menuju Jakarta mencapai 2.600 per jam. Lonjakan arus balik juga terlihat di ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Kepadatan terlihat di jumlah titik, salah satunya di kilometer 55 Karawang. Kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi yang datang dari arah Purbalenyi dan Cipali menuju Jakarta. Rata-rata para pengendara hanya bisa memacu laju kendaraan 20 hingga 40 km per jam. Para pengendara ini rata-rata kembali ke ibu kota setelah menghabiskan libur peringatan Maulid Nabi dan cuti bersama dengan pulang ke kampung halaman dan berkunjung ke tempat wisata di Jawa Barat. Tim Liputan, iNews melaporkan. 317 jemaah umroh asal Indonesia tiba di Tanah Suci Minggu malam waktu Arab Saudi. Usai jeda kami hadirkan informasinya, tetaplah di iNews Siang.